Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Rahayu dari kelas 10I. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang komik. Yang pertama, apa itu komik? Komik adalah karya visual yang menceritakan kisah melalui rangkaian gambar dan teks dalam panel-panel berurutan. Biasanya dilengkapi dengan dialog atau narasi. Komik membuat cerita lebih menarik dan mudah dipahami berbagai kalangan. Yang kedua, unsur-unsur komik ada 5. Yang pertama, gambar. Gambar merupakan elemen visual yang menjadi media utama dalam komik untuk menyampaikan cerita. Yang kedua, teks dalam komik mencakup dialog, narasi, dan suara efek. Yang ketiga, panel. Panel adalah kotak atau bingkai yang membagi setiap adegan dalam komik. Yang keempat, balon kata. Balon kata adalah wadah teks dalam komik yang menunjukkan dialog atau pikiran karakter. Alur cerita. Alur cerita adalah rangkaian peristiwa atau plot dalam komik yang membawa pembaca mengikuti perkembangan cerita dari awal hingga akhir. Yang ketiga yaitu jenis-jenis komik ada 9. Yang pertama, komik strip. Komik pendek yang terdiri dari beberapa panel saja, sering ditemukan di koran atau majalah dan biasanya berisi cerita singkat atau humor. Yang kedua, komik buku. Komik buku adalah komik dalam bentuk buku dengan cerita lengkap atau berseri. Contohnya komik superhero. Yang ketiga, komik web. Komik web yang dirilis online dengan berbagai gaya atau tema, seringkali interaktif dan mudah diakses. Yang keempat, manga. Manga adalah komik asal Jepang yang memiliki gaya khas dan dibaca dari kanan ke kiri, mencakup berbagai genre. Yang kelima, grafik novel. Grafik novel adalah komik berbentuk novel grafik dengan cerita yang lebih panjang dan mendalam, biasanya dalam satu volume. Yang keenam yaitu komik pendidikan. Komik pendidikan dirancang untuk mengedukasikan pembaca dan tema seperti sains atau sejarah disajikan dengan cara yang mudah dipahami. Yang ketujuh, komik digital. Komik dalam format digital yang biasa dibaca di perangkat elektronik, kadang disertai animasi atau efek suara. Yang ke-8 yaitu komik independen. Komik yang diterbitkan secara media oleh pembuat dengan tema unik atau eksperimental. Yang ke-9, komik antologi. Komik antologi kumpulan cerita pendek dari berbagai penulis atau ilustrator dalam satu buku, biasanya mengusung tema tertentu. Yang keempat yaitu langkah-langkah pembuatan komik ada 9. Yang pertama, menentukan ide atau konsep. Tahap awal untuk menentukan tema atau pesan utama yang ingin disampaikan dalam komik. Dan yang kedua, menyusun cerita atau naskah, membuat alur cerita lengkap dengan dialog dan narasi yang akan muncul di setiap panel. Yang ketiga, membuat karakter, merancang karakter yang akan muncul dalam komik, termasuk desain visual dan kepribadian mereka. Yang keempat, membuat storyboard, sketsa kasar untuk menyusun setiap panel komik agar cerita mengalir dengan baik. Yang kelima, mendesain layout, yaitu menentukan tata letak panel di setiap halaman agar mudah dibaca dan menarik. Yang keenam, menggambar sketsa awal, menggambar kasar pada setiap panel untuk melihat bentuk awal komik sebelum detail ditambahkan. Yang ketujuh, inking, menegaskan garis, menebalkan garis-garis utama pada sketsa untuk hasil yang lebih jelas dan tegas. Yang kedelapan, memberi warna dan detail, menambah warna serta detail kecil pada gambar untuk memperkuat suasana cerita. Yang kesembilan, menambah teks, mengisi dialog, narasi, dan efek suara di balon kotak atau kotak teks agar cerita lebih lengkap. Yang kelima yaitu pengertian komik digital. Komik digital adalah komik yang disajikan dalam platform elektronik dan dapat dibaca melalui perangkat digital seperti ponsel atau komputer. Yang keenam,
Ciri-ciri komik digital ada 6. Yang pertama, format elektronik, dibaca di perangkat digital seperti ponsel atau komputer. Yang kedua, interaktivitas, menyertakan animasi, suara atau efek khusus. Yang ketiga yaitu akses online, dapat diakses melalui internet. Yang keempat, fleksibilitas layout, yaitu tata letak yang biasa disusunkan atau digulirkan. Yang kelima, multimedia, yaitu menggabungkan elemen seperti musik atau video. Yang keenam, distribusi mudah, yaitu mudah diakses dan diperbarui kapan saja. Yang ketujuh yaitu tokoh-tokoh dalam komik beserta karyanya. Yang pertama, Stan Lee. Stan Lee mempunyai karya Spider-Man, X-Men, The Avengers, Fantastic Four. Stan Lee adalah salah satu penulis dan editor terkemuka di Marvel Comics. Yang kedua, Bob Kane, yaitu karyanya Batman. Bob Kane adalah pencipta karakter Batman beserta dengan Bill Finger. Yang ketiga, Jerry Siegel dan Joe Shuster, yaitu karyanya Superman. Siegel dan Superman adalah pencipta Superman, karakter Superman pertama yang dikenal luas dan dapat pada tahun 1938 di Action Comics. Yang keempat yaitu Will Eisner, yaitu karyanya The Spirit, yaitu Will Eisner adalah pelopor dalam mengembangkan komik sebagai bentuk seni. The Spirit adalah karya terkenal yang dikenal karena inovasi teknis dalam penceritaan dan ilustrasi. Jack Kirby, yaitu karyanya Fantastic Four dan The Northwood, yaitu Jack Kirby adalah seorang seniman dan penulis yang berperan besar dalam menciptakan banyak karakter dan dunia yang sangat dinamis. Yang keenam, Frank Miller, yaitu The Dark Knight Fruits 300 Sin City, yaitu Frank Miller terkenal dengan gaya gambar gelap dan narasi yang lebih dewasa. Yang ketujuh, Alan Moore. Alan Moore menciptakan karya Waterman, Uther Pendragon, Swamp Thing. Alan Moore dikenal dengan pendekatan yang kompleks dan filosofi terhadap komik. Yang kedelapan, Todd McFarlane, yaitu Span. Todd McFarlane adalah pencipta Span, karakter antihero yang populer. Selain itu, McFarlane juga dikenal sebagai seni komik terkenal yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan seni komik modern. Sekian penjelasan komik dari saya. Itu saja dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.